Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pemula Berbagi Tutorial dan Ide Kreatif. Oke teman-teman, untuk kali ini saya kedatangan servisan kompor gas api serbu mereknya Miyako. Ini kotor sekali ya. Ini juga macet karena lama tidak dipakai. Nah, seperti ini. Karena lama tidak dipakai sehingga bagian asnya ini juga macet. Kita nanti bongkar total ya, bagaimana cara perbaikannya. Jadi kalau teman-teman punya kompor gas api 1000 dengan kendala yang sama, nanti bisa dipraktekkan ya. Kompor seperti ini sering sekali macet ya, karena untuk rumah tangga itu pemakaiannya cuman di saat ada hajatan saja, masak-masak besar gitu. Kecuali kalau untuk warung itu kan dipakai setiap hari. Kalau untuk rumah tangga karena jarang dipakai, seperti ini ya, mungkin 1 tahun 2 kali 3 kali, habis itu tidak dipakai lagi, sehingga seringkali di sini banyak kotoran seperti ini dan juga menyebabkan kompor sering berkarat dan macet. Bagaimana nanti cara perawatannya agar nanti tidak bolak-balik servis, tidak bolak-balik macet? Bagaimana cara perawatan setelah dipakai, cara penyimpanannya bagaimana, nanti akan saya jelaskan. Kita bongkar dulu, nanti kita bersihkan, kita bongkar total, kita servis agar bisa normal kembali. Ini ya, untuk pertama teman-teman siapkan yang namanya pertalite atau pisah thinner. Sebentar, saya ambilkan terlebih dahulu ya. Ini saya pakai pertalite untuk mencuci, kemudian siapkan tempat untuk tempat baut-baut agar tidak hilang. Kemudian obeng, tang jepit, kemudian ini ya, ini stempet yang bagus ya, misalkan yang bagus. Ini biasa saya pakai merek Cobra. Ini sangat bagus sekali dan juga awet. Ini rekomendasi untuk teman-teman tukang servis ya, pakai ini ya, dijamin 5 tahun tidak habis karena penggunaannya sangat sedikit sekali ya. Kemudian ini obeng, bukan ya, maaf, kunci pas ukuran 10-11, ukuran 10-11 yang nanti yang dipakai ukuran 10. Kemudian tang seperti ini bila diperlukan. Ini yang lebih penting lagi, ini sikat gigi bekas, sikat gigi. Ini yang pakai yang lemes ya, yang lentur, yang bagus. Nanti kalau yang biasa itu kena pertalit dan brodol, kalau ini tidak aman. Oke, langsung saja dieksekusi. Langkah pertama, dilepas dulu. Untuk bagian baut ini sudah berkarat ya. Ini lumayan susah ya, karena sudah berkarat. Ya, kemudian dibalik. Aduh, terlalu tinggi, saya turunkan dulu biar enak.
seperti ini ya. Balik, lepas juga ini bagian bawah. Untuk cerobong tubuh disingkirkan terlebih dahulu ya. Ini dikerjakan di bagian mesinnya dulu ya. Ini tadi ngelepasnya agak sulit teman-teman ya, sehingga ini terpaksa saya gergaji ya buat seperti ini. Nah, buat tempat untuk obeng min sudah terlepas ya. Mohon maaf untuk suara banyak motor karena ini di pinggir jalan ya, depan rumah itu jalan raya. Oke, ini dilepas semua. Bagian ini macet teman-teman. Nah, seperti ini. Ini bagian per jangan sampai hilang ya untuk pegasnya ini. Nah, dilepas. Kemudian untuk kunci pas ukuran 10 itu fungsinya untuk melepas ini ya, spion ini. Ini dibongkar total. Bagian ini juga kotor ya, juga kotor, jadi harus dibersihkan. Nah, ini coba ditutup dari sini. Kalau dari sini sudah lancar, tinggal dibersihkan. Oke. Ini ya fungsinya untuk pertalitnya atau thinner, untuk membersihkan bagian dalam ini. Nah, pakai sikat gigi saja. Kemudian untuk membersihkan bagian dalam ini gunakan kain, kemudian digulung mengerucut ya, mengerucut seperti ini, kemudian dimasukkan. Dan bagian ini juga harus lancar ya, ini untuk menyalakan pemantiknya nanti. Nah, ini harus lubang di sini harus lancar, tidak tersumbat. Oke, kemudian dibersihkan ini. Siapkan juga ini ya stempetnya, ini dibersihkan dulu seperti ini. Bersihkan bagian ini. Ini ada kotoran, harus dibuang ya. Nah, keluar ya, sambil ditiup. Bisa pakai kompresor, juga bisa pakai mulut. Caranya bagaimana? Caranya ditiup dari sini, ini ditekan. Nah, karena di sini ada seal, ini harus bersih. Kalau tidak bersih, nanti untuk bagian pemantik itu menyala terus. Kalau seal ini tersumbat atau terganjal, tidak bisa rapat.
kemudian dilap yang bersih, lanjut dikasih stempet ya, cukup sedikit, caranya seperti ini ya. Nah, diputar seperti ini, kasih yang rata, jangan tebal-tebal. Kalau tebal-tebal nanti bisa menyumbat bagian ini. Kemudian ambil pelumas sebentar. Untuk pelumas ini bisa gunakan oli motor, juga bisa pakai Singer. Sudah dikasih stempel, dikasih oli lagi, tujuannya apa? Tujuannya biar lebih enteng ya, seperti ini. Untuk pemasangan seperti ini ya teman-teman ya, ini dihadapkan ke sini. Kalau untuk lebih pasnya nanti bisa ditip dari sini dulu. Jadi untuk pemasangan ini posisinya seperti ini teman-teman ya. Ya, tadi salah, seperti ini ya, pasangan seperti ini di bagian daerah sini. Nah, nanti ketika diputar seperti ini keluar, dan ini pun juga keluar ya, bisa keluar. Tapi nanti kalau kebalik, kan yang benar seperti ini. Kalau dibalik seperti ini, nanti untuk pematah tidak bisa menyala. Jadi seperti ini. Kemudian cara pengecekan apakah ini sudah bisa keluar pas apa belum, cara seperti ini ya, seperti ini. Kemudian diputar ke kanan, ya, ke kanan, kemudian ditip dari sini, ini ditekan. Nah, ditekan, ditip dari sini. Kalau ketika ditekan ini sudah keluar gas, keluar anginnya, berarti pemasangan sudah benar. Oke. Kemudian pemasangan ini bagian ditaruh di bawah ya, kalau posisi seperti ini, posisinya seperti ini ya. Nah. Ada kalau yang seperti ini, tergantung posisi pemasangannya bagaimana. Kalau seperti ini ya seperti ini ya. Nah. Jadi posisinya seperti ini taruh di bawah, jangan kebalik seperti ini ya. Ini posisi yang salah, yang benar seperti ini. Bagian yang halus ini taruh di luar. Nah. Kemudian diletakkan dulu, lanjut dibersihkan bagian yang ini. Karena ini macet, dikasih ini ya, dikasih petalit, dipakai petalit, kemudian dikasih pelumas ini sambil dipukul-pukul pelan-pelan. Bisa dijepit pakai tang. Nah, ditekan maju, kemudian diputar. Nah, seperti ini. Jangan lupa dikasih pelumas. Biar tidak macet, biar putarannya enteng. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara perawatan agar ini tidak sampai berkarat, tidak sampai macet. Bagaimana cara perawatannya, teman-teman simak sampai selesai ya, agar nanti tidak gagal paham. Kemudian di sini juga dikasih pelumas di bagian ini. Ini jangan sampai lupa, di situ ada tempat ya, bagian ini, cowakan ini, nggak kelihatan, cowakan ini ya, ini posisikan untuk tempat yang ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian badan dipasang. Nah, pemasangannya seperti ini, dimasukkan seperti ini. Nah,
untuk melihat pas apa belum ini ditekan. Nah, kalau sudah bisa ditekan seperti ini berarti pemasangan sudah pas, tinggal dipasang lagi untuk baut-bautnya. Pasang yang rapat. Mohon maaf teman-teman ya, ini sepertinya salah. Pemasangannya terbalik. Ya, posisi seperti ini. Seperti ini, berarti ini posisi seperti ini. Menyesuaikan tempatnya ini ya. Karena di ini lubangnya. Ini posisinya di bawah nanti. Nah, seperti ini. Ya, yang benar seperti ini. Dicoba. Nah, sudah ya. Kenapa kok seperti ini? Ini menyesuaikan tempatnya ini teman-teman. Nanti seperti ini ketika dibalik, ini posisinya ada di sini ya. Kalau seperti ini di bawah, kalau ini di atas. Oke, tinggal dibersihkan bagian ini. Ya, yang namanya manusia kadang ada lupanya ya. Jadi kalau nyimak tutorial harus sampai selesai, jangan sepotong-sepotong biar nanti tidak salah paham. Nanti kalau salah paham, gagal mempraktekkan, nanti menyalahkan yang ngasih tutorialnya. Ini lubang harus benar-benar bebas tanpa hambatan. Kemudian ini ada dua lubang ya, ada yang besar ada yang kecil. Untuk yang besar ini taruh di ini ya, nah, yang jauh dari pipa. Kemudian yang dekat ini pakai yang lubang kecil, karena untuk yang lubang kecil nanti masuknya di bagian tengah, kemudian yang besar di bagian pinggir. Nanti kalau kebalik ya tinggal dibalik saja teman-teman posisinya, jadi tidak usah repot-repot. Karena posisi ini ada kalanya di bawah, ada kalanya di sini teman-teman ya, tidak sama. Oke, lanjut dipasang di sini, dibersihkan dulu. Nanti kalau teman-teman bisa perbaiki sendiri ya, tidak perlu repot-repot panggil tukang servis ini. Kalau bisa perbaiki sendiri kan enak. Kita pasang seperti ini. Masangnya yang ini dulu teman-teman ya, baru yang ini. Oke. Oke, setelah ini selesai, lanjut dikerjakan di bagian teropong tungkunya.
Ini lubang-lubang sumbatan, ini harus lubang-lubang untuk keluar api ini tidak boleh tersumbat teman-teman ya, harus bolong semua. Jadi semuanya harus dibersihkan seperti ini sampai semuanya teman-teman ya. Karena ini kotor bersumbat, jadi apinya tidak bisa keluar teman-teman ya. Setelah ditusuk-tusuk dari atas, yang kan otomatis kotorannya kan masuk ke dalam. Untuk cara mengeluarkannya seperti ini. Bentar, saya tekan ini ya, putar-putar. Nah, sambil dipukul-pukul. Putar seperti ini. Ini kotorannya kotor keluar. Nanti ya. Ya, ini kotorannya keluar seperti ini. Kemudian ini pakai pipa ya, seperti ini. Gunakan pipa besi ya, jangan pakai bambu atau gimana, nanti kalau bambunya patah nanti malah menyumbat dalam. Ini masih keluar semuanya. Ya. Bisa diulangi lagi ya, nanti kedap-kedap seperti ini. Tujuannya agar ini kotorannya rontok. Ini teman-teman ya, kotorannya sebanyak ini ya, ini dari dalam. Kalau tidak pakai cara seperti itu, nanti kotorannya tidak keluar ya, nyalanya bisa merah. Oke, lanjut dipasang lagi ya. Dikembalikan seperti semula baut-bautnya. Oke, lanjut ini dibalik. Nah, dibalik seperti ini. Kemudian pemasangan ini ya, untuk pemantiknya ini.
Ini pun juga harus bersih ya, kalau tidak bersih nanti pematiknya sulit nyala. Dilepas dulu. Oke, ini bisa diatur ya, hati-hati jangan sampai patah. Ini posisinya di sini, kemudian dijepit. Untuk kabel pematik tancapkan di sini, dirapikan dulu. Cek apakah sudah ada percikan bagian ini. Sudah ya, nggak kelihatan ya teman-teman. Oke, untuk pemasangan ini jangan sampai mepet ke depan ya, harus ada jarak. Nanti kalau mepet nanti apinya merah. Oke, langsung dicoba ya. Ini sudah saya pasang gasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Gasnya masih jalan. Nah, sudah menyala ya. Tinggal mengangkat ke bagian bawah untuk rata apinya. Nah, ini sudah besar ya. Ini merah ini karena apa ya, kotoran yang terbakar. Sebelumnya ini biru. Nanti kalau kotoran di bagian atas sudah hilang nanti biru ya, seperti yang bagian tengah ini sudah hilang. Ini sebenarnya nyala semua ya, bagian sudah nyala, tapi karena nyalanya biru jadi nggak kelihatan ya. Tapi kalau posisi di tempat gelap nanti bisa kelihatan, kan hilang. Kecuali kalau merahnya seperti ini, kalau seperti ini dipanci tidak apa tidak hitam ya. Tapi kalau yang seperti ini kelihatan bagian atasnya, di ujung apinya bagian atas ini kuning, nyala kuning, nanti pancinya bisa hitam. Kalau ini biru. Kalau untuk membesarkan kompor yang seperti ini kan sudah paten ya, untuk sudah normal semua. Nanti jika masih kurang besar, teman-teman bisa ini ya, motif di bagian regulatornya ini. Nah, tinggal dimotif, dibesarkan tekanannya bagaimana, tinggal ditarik seret. Nah, seperti ini. Tinggal dikembalikan lagi. Nanti nyalanya sudah bisa lebih besar. Ya. Tapi jangan merubah kompornya ya, regulator yang ditambah tekanannya. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini suaranya kan jelas ya. Semakin terdengar suaranya. Nah. Oke. Seperti ini teman-teman ya. Nah, nyalanya semakin besar. Jadi untuk memperbesar api pada kompor gas api 1000 itu jangan merubah kompornya. Jadi yang ditambah itu tekanan pada regulator. Seperti itu ya. Tidak perlu pakai yang regulator yang bisa dibesarkan, tidak perlu pakai yang biasa seperti ini saja. Nah, ini mati karena kalau untuk kompor api 1000 jika susah dinyalakan ya, pakai regulator seperti ini, teman-teman ini ya, ini tinggal dibuang saja ya, kotor yang ada di sini. Nah, ini dibuang saja. Karena kalau tidak dibuang, ini nanti bisa tersumbat. Oh, safety atau pengaman ini bisa nutup sendiri. Karena ini butuh
butuh gas besar, butuh gas yang masuk ke sini besar. Ketika regulator ini keluarnya itu besar, ini akan nutup ya otomatisnya. Jadi seharusnya dibuang saja, tidak masalah. Yang penting nanti untuk pemasangan ini, pemasangan selang itu benar-benar rapat. Nah, seperti ini. Ini juga bisa terjadi untuk teman-teman, atau bukan terjadi ya, bisa juga dipraktekkan untuk teman-teman yang baru pertama kali beli kompor baru, khususnya merek Rinnai ya. Itu harus dimodif di bagian regulatornya. Ini gotri harus dibuang itu ya. Misalkan beli kompor baru, regulator seperti ini kok susah dinyalakan, mati lagi, regulator dibuang ini saja teman-teman, pasti lancar. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan juga bisa bermanfaat. Dan untuk perawatannya teman-teman ya, ketika jarang dipakai, ini harus sering dikasih pelumas. Nah, seperti ini, dikasih pelumas baru disimpan agar nanti tidak berkarat. Dan untuk penyimpanannya ini ya, taruh di dalam karung, kemudian ditaruh, ini biarkan tergeletak tanpa bungkus. Nah, seperti ini. Nah, tinggal disimpan.